Shalom Elohim, kita jumpa lagi ibu-ibu walaupun lewat rekaman pada saat sore hari ini untuk kita menyelesaikan pelajaran kita yang disampaikan kecantikan yang dari dalam. Mari kita masuk dalam doa dulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang terus mengajar kami, memperingatkan kami supaya kami hidup berkenan kepada Engkau di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan di hadapan suami kami, di hadapan anak-anak kami. Sebab di mana rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, maka kami akan keluar menjadi berkat dan memberkati banyak orang melalui kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang Kau telah tebus dengan darah-Mu sendiri. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam menikmati firman-Mu lewat pelajaran Alkitab pada saat sore hari ini. Roh Kudus yang Kau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami diingatkan, ditegur, dan diperbaiki oleh firman-Mu. Sebagaimana Engkau berkata bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami dalam kebenaran. Supaya sebagai umat kepunyaan-Mu sendiri, kami diperlengkapi dalam setiap perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Baik kami yang menyampaikan, dibetulkan oleh firman-Mu, kami semua yang mendengarkan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, semua orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, sebagaimana pelajaran yang kita sudah terima di dalam 4 sesi, ya 3 sesi sudah lalui, yaitu bagaimana kita menjadi seorang wanita yang menyerah kepada Tuhan, ya, dan kita memiliki satu kerendahan hati di dalam melakukan setiap tugas kita dan memiliki roh penundukan diri kepada Tuhan. Dan juga kalau kita sudah memiliki roh penundukan diri kepada Tuhan, so pasti kita memiliki roh penundukan diri juga terhadap suami kita. Dan pada sesi yang keempat ini kita akan masuk di dalam keteguhan atau bagaimana kita berdiri teguh dalam segala situasi yang kita hadapi. Kenapa Tuhan katakan saudara-saudara dalam ini stand strong, dikatakan keteguhan, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan tanpa digoyahkan oleh situasi yang ada. Sebab gereja Tuhan pada hari-hari ini khususnya bagi wanita saudara-saudara, ya banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi. Karena Tuhan tetapkan kita sebagai penolong. Ya, di tengah-tengah keluarga kita, bukan saja terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga besar kita. Kita menghadapi orang tua kita dari kedua belah pihak, baik sebagai orang tua kandung kita sebagai seorang ibu dan juga mertua kita, ipar-ipar kita. Sehingga seorang wanita harus memiliki satu keteguhan, kekuatan saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam sesi yang keempat, yaitu keteguhan. Stand strong dikatakan di sini, keteguhan. Bagaimana kita berdiri kuat. Kata keteguhan, kata dasar adalah teguh, berdiri tanpa digoyahkan oleh situasi apapun, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan lihat satu ayat yang dikatakan di dalam ayat ini dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama yang disambung dengan Efesus pasal yang ke-5 ayat 14. Kita baca dulu di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu dalam yang pertama. Dalam ayat yang kedua dikatakan di sini dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya atas kamu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ayat ini menyatakan kepada kita bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Nah, diawali dengan kata bangkit. Bangkit itu berarti bukan duduk. Dari mana kita bangkit?
dari tempat duduk kita, dari tempat di mana kita berada. Kalau di dalam Efesus kan bangun dari mana? Dari tidur. Ada orang bangun dari tidur, orang bangun dari tempat duduk. Nah, dalam situasi kehidupan lingkungan kita, Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Dan terang itu bukan terang dari kita, terang yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, saat kita bangkit menjadi terang, maka dikatakan sebab terangmu datang, Tuhan akan membawa kita masuk dalam terangnya. Saat kita dari dalam diri kita ada tindakan untuk bangkit, untuk bangun. Kalau dari Efesus katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita lihat di dalam Efesus, saya senang sekali sebab tema dari kitab Efesus pasal yang kelima ini adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu yang kata firman Tuhan. Jadi dikatakan bangunlah dari tidurmu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dari kitab Efesus, dikatakan sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kalau kita menjadi anak-anaknya Allah, bukan sekedar anak, sebab dalam rumah tangga saya yakin kita sebagai ibu memiliki beberapa anak, ada bermacam-macam karakter dari anak-anak kita. Ya, ada anak, kalau sedikit anak itu ya biar umpamanya 2 anak, berbeda 2 karakter anak ini. Apa 3 anak juga pasti ada dari kedua anak atau ketiga anak kita atau 4 anak atau 5 anak, sebulan berapa anak. Pasti dari setiap anak ini ada sesuatu yang menarik hati kita dari anak-anak itu kan. Oh, anak yang satu ini lain. Kalau kita bicara sama dia langsung dia lakukan tanpa komentar. Tapi yang satu ini baru kita ngomong. Memang dia lakukan tapi dia berbantah dulu. Atau mukanya tidak enak kita lihat. Membuat kadang-kadang aduh ini anak ini lain dari sini. Tapi kalau kita sebut nanti kok lain dari kakakmu itu nanti anak akan tersinggung. Tetapi Allah juga tahu itu. Jadi dia lihat. Kita saja orang tua tahu membedakan sifat daripada anak-anak kita. Apakah dia penurut atau tidak. Apalagi Tuhan. Betul kita semua menjadi anak-anaknya. Tetapi dikatakan di sini. Jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Jadi seorang anak yang suka menurut. Itu kasih kita terhadap dia beda. Walaupun kita tidak ucapkan. Ya, pasti ada perbedaan. Dan dikatakan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi contoh kehidupan kita sehingga adalah Kristus Yesus yang sudah menyerahkan dirinya, dia tidak digoyahkan dengan situasi apapun. Tujuan dia adalah salib. Salib itu adalah tujuan dia karena dia lihat saya Meriati yang berdosa harus diselamatkan. Sebut nama saudara. Sehingga dia memiliki suatu keteguhan hati tanpa digoyahkan oleh situasi apapun. Sehingga Yesus rela menyerahkan hidupnya demi saya dan saudara. Nah, akhirnya Tuhan mau kita bangkit. Saat kita bangkit, bangun dari situasi hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Situasi hidup kita, apa kita menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Kalau kita menjadi penurut, bangkit. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu. Sehingga bau harum Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita lihat selanjutnya. Wanita harus bangkit dan bersinar. Haleluya. Nah, saudara-saudara, untuk itu wanita harus menjadi strong atau stand strong atau memiliki keteguhan. Berdiri dengan kekuatan, bukan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah itu keteguhan hati kita. Nah, di sini dikatakan dalam Amsal
pasal 31 itu menjadi dasar banyak sekali bagi seorang istri atau seorang wanita dalam gereja Tuhan. Dibuat ada cangkuman di sini, cakap, bisa dipercaya, mengasihi, cerdas, rajin, waduh ini hemat, berani, murah hati, mengangkat harkat suami, percaya diri, kuat, penuh hikmat, lemah lembut dan pantang menyerah. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-31 itu mulai 10 sampai ayat yang ke-31. Bagaimana seorang wanita hidup. Ini kalau kita, waduh, ini pekerjaan ini terlalu berat. Mungkin saudara akan katakan, apa tugas? Jadi kalau tugas saya sudah seperti ini, bagaimana tugas suami? Seringkali kita menganggap bahwa ini terlalu berat. Tetapi Allah tidak pernah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa kerjakan. Yang kita tidak bisa lakukan. Jadi kalau Tuhan membuat ini, menulis ini dalam Alkitab, saudara-saudara, ini pasti bisa dilakukan sejauh engkau. Pertama tadi kalau kita lihat di dalam pertama itu menyerah. Memiliki hati yang taat, kerendahan hati. Memiliki roh penundukan diri, maka engkau akan mampu menjadi orang yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Nah di dalam Amsal pasal yang ke-31 ini, kalau ibu-ibu baca mulai yang ke-10 sampai ke-31, saya akan bacakan pada saat ini. Ini sudah sering kita dengar, tapi tema yang di dalam pasal ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Di sini sudah dikasih rangkumannya, yaitu cakap, bisa dipercaya. Nah ini yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga. Bisakah enggak suami kita percaya kita? Bisakah enggak anak-anak kita percaya kita? Bisakah orang tua kita atau kita sebagai istri, mertua kita percaya kepada kita? Atau ipar kita bisa percaya enggak sama kita? Seorang istri yang takut sama Tuhan bisa dipercaya dalam segala hal. Saya agak sedikit, nah saya sudah bapak ini sakit kadang-kadang begini. Jadi saking percayaannya, karena saya ambil alih semasa sudah dia sakit, kadang-kadang untuk hanya obat di depan dia saja itu obat. Saya sudah taruh ini obat, mungkin saya ambil pekerjaan lain, dia tidak akan minum. Ya seperti contoh soal kemarin saya kasih makan dia, saya sudah urus dia, terus saya sudah taruh obat, tapi saya tidak bilang ini obat Pak, bukan. Tapi kan di meja sudah ada, saya sudah taruh di situ. Artinya kan siap diminum. Terus udah saya pergi karena saya ada pekerjaan lain. Saya pulang, akhirnya saya tidak mengerti. Sedikit saya ada gangguan, mungkin salah makan, saya tidak mengerti. Saya tidur, malam itu saya tidur cepat. Jadi selesai dia makan, saya sudah simpan piringnya, saya tidur. Tapi obat di meja. Ya, terus ya malam itu saya tidak mengerti apa saya masuk angin. Tiba-tiba jam 10 saya bangun, saya muntah. Saya ke kamar mandi. Selesai saya pulang begini dari kamar mandi. Saya lihat obat itu di meja. Ya Tuhan. Jam 10 malam ini. Terus saya kasih. Pak, saya bilang ini obat belum diminum. Oh, mama tadi tidak bilang. Saya bilang, aduh sudah ada di dalam meja masa ini. Ya, saya percaya. Ya mama sudah tidak bilang sama saya tidak minum. Karena mama tidak bilang, saya lupa. Bayangkan. Kadang-kadang kita rasa, aduh, udah di depan mata, tidak bisa. Kadang kita bisa merasa jengkel dalam hal itu. Tetapi saking percayanya, semua harus kita bilang. Tapi itu menjadi suatu tanggung jawab bagi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Akhirnya suka dia bilang, ya terima kasih buat mama. Aduh, mama sudah lakukan yang terbaik. Nah, saat dia ucapkan begitu puji-puji, dia puji kita begitu, rasa bangga juga, terima kasih. Kata ucapan terima kasih dari suami juga, ya perlu. Kenapa? Kalau seorang istri bisa dapat dipercaya oleh suami, pasti suami juga akan memuji kita. Nah, jadi dalam hal ini perhatikan, bisa nggak sudah dipercaya? Bukan hanya suami saja. Bisa dipercaya sama anak-anakmu. Bisa dipercaya sama mertuamu. Bisa dipercaya sama ipar-iparmu. Nah,
Waduh, pikiran kita berat sekali. Ingat tadi dalam Efesus dikatakan sebagai anak-anak terang. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, ukuran kita adalah menjadi pelaku firman Allah. Kalau kita sudah menjadi pelaku firman Allah, so pasti kita kalau dipercayai oleh Allah bisa dipercayai oleh manusia. Ingat itu baik. Kalau kita dipercayai oleh Allah, karena kita menjadi pelaku firman Allah, so pasti bisa dipercayai oleh manusia. Sebab karena takut akan Allah itu adalah membawa kita dapat dipercayai. Kalau kita dipercayai oleh Allah, so pasti bisa dipercayai oleh manusia. Terus dikatakan mengasihi, ini memang tahun ini kita memiliki tema bagaimana kita memiliki roh pengampunan. Ini sangat berat, saudara. Kasih ini bukan kata-kata, tapi tindakan. Dan kasih itu dari dalam, bukan ucapan. Benarkah ini Ibu Gembala memang harus banyak belajar. Dan saya minta itu kepada Tuhan. Supaya benar-benar kasih itu mengalir. Dan itu harus terbukti. Waduh. Kalau saudara melihat sesuatu yang di dalam dirimu. Aduh, orang ini. Nah, kalau Yesus berlaku demikian kepada kita. Saya masih terngiang ucapan daripada Yesus. Ya, ini kita masih masuk ke dalam hari-hari ya Paskah, ya baru saja kita lalui. Bagaimana ucapan pertama daripada Yesus itu dikatakan, ampunilah mereka. Kalau saudara lihat penderitaan daripada Yesus, apa yang dialami oleh dia, bukan saja cercaan, tapi tindakan orang terhadap dia, pukulan, ludahan, tombak, segala macam dilakukan. Dia terima itu. Kalau kita baca, dia tidak pernah mengelakkan mukanya dari orang yang meludahi dia. Dia tidak pernah mengelakkan mukanya daripada orang yang mencabut janggutnya. Tidak pernah mengelakkan dengan cambukan. Dia terima mentah-mentah. Untuk apa? Karena dia lihat jauh ke depan akan keselamatan setiap manusia. Akhirnya dia boleh berkata, Bapa, ampuni mereka. Waduh. Itu satu ungkapan yang sangat luar biasa. Itu cemeti di dalam diri kita sebagai gereja Tuhan pada hari-hari ini. Kalau kita lihat hal-hal yang salah, yang aneh, yang saya juga bukan berarti saya sudah lakukan sempurna, tidak. Saya harus terus belajar. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Kalau saya saat mulai saya lihat, Tuhan saya mampukah? Tolong saya Tuhan. Nah, ini kita suatu perjuangan. Nanti kan kita lihat di sini apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi ingat baik. Kita harus mengasihi. Kalau kasih Kristus ada dalam diri kita, itu aliran akan masuk. Jadi katakan kita harus menjadi wanita yang cerdas, yang rajin. Nah, ini orang yang rajin ini, ya saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat ini, dia bangun pagi-pagi, dikatakan di sini. Dia di dalam ayat yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dalam ayat 15 dia bangun kalau masih malam. Maksudnya masih pagi-pagi buta. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ini saya sangat suka sekali. Dikatakan di sini menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Halo ibu-ibu. Jangan suka-suka beli makanan dari luar. Oh, saya di Jayapura, saya lihat saya punya ponakan ini. Senang sekali dia beli makanan tanpa masak. Dia bilang, karena dia hanya bertiga dengan suaminya, anaknya. Untung sekarang Yonatan sudah ada di sini, suaminya. Terus sudah, beli nasi bungkus saja. Dia bilang sama saya, Mama, kalau saya masak, harus kerjakan itu pasang api lagi ini. Kalau saya hanya beli makanan, saya bilang, coba. Saya katakan sama dia, kamu 3 orang, 3 bungkus nasi. 1 bungkus nasi oke lah. Karena di Jayapura masih bisa dapat 20.000. Ya makanan sederhana 25.000. 3 orang 75.000. Kalau 75.000 itu kok bisa, saya mulai belanja ini loh. Kalau kita masak ini, kita sudah bisa bagi untuk kamu 3 hari. Tapi itu kamu makan untuk 1 hari. Mana lebih ini? Dan kau bekerja. Dan saat kau kerjakan tuh, apa yang dikerjakan tangan kita, dinikmati oleh suami kita, dinikmati oleh anak-anak kita, itu jauh lebih baik.
Ya, saya minta ibu-ibu jangan suka beli-beli di luar. Belajar memasak dan masak buat suamimu, masak buat anak-anakmu. Itu tangan yang kau mengerjakan itu dengan kasih, dengan sukacita, itu akan membawa kebahagiaan bagi keluargamu. Saya minta itu kepada ibu-ibu, jangan suka. Kalau sekali-sekali sih nggak jadi masalah. Tapi kalau kita belanja terus, beli makanan matang, aduh, itu orang lain yang masak, bukan kau. Apa yang dikerjakan tanganmu itu adalah menjadi suatu kebahagiaan bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Jadi, ya puji Tuhan kalau saya masak, mama yang masak buat saya enak. Jadi boleh tanya anak-anak di pastori. Betul, mereka masak, tapi selalu saya berusaha masak buat Bapak. Boleh tanya anak-anak di pastori, saya kerjakan saya masak untuk dia. Beda, makanya makanya saya susah sekali untuk kalau saya naik ke Wamena itu saya mulai pikir saya sudah siapkan ini nanti masak ini untuk Bapak. Saya sudah siapkan itu barangkali 3 hari saya di Wamena ini makan paginya Bapak ini, makan siangnya itu, makan malamnya itu sudah saya siapkan. Tetapi kalau saya turun, kenapa beda? Mama sudah siapkan, tapi kalau mama yang masak kok beda? Kenapa? Karena kita kerja sebenarnya bedanya apa? Karena kita kerjakan dengan kasih dan rasa tanggung jawab pada suami kita itu berbeda daripada orang lain masak. Asal kita kerjakan dengan kasih. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dikatakan, ya bangun kalau masih malam. Kalau engkau sebagai pegawai negeri, kan kita sudah tahu, mungkin kau sebagai guru atau apa, coba sebutlah menjadi apa pekerjaanmu yang harus tinggalkan rumah contoh. Bangunlah, masih malam, maksudnya dini hari, siapkan semua baru pergi. Jangan katakan, udah saya tidak sempat. Aduh, saya mengatakan saya punya-punyakan, mama Keken, dengar baik itu. Siapkan dulu makanan bagi suamimu, baru kau pergi, kau mau ke sekolah kau apa mau kerjakan di sana. Jangan suka jajan-jajan atau beli makanan nasi bungkus di luar. Oke sayang, dengar baik itu. Karena saya harus mau kalian dirubah oleh Tuhan. Karena firman Tuhan merubah kita. Jadi kata bangun, masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dengar baik itu. Itu yang artinya di dalam hal ini sangat perlu itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu. Ini lihat dia mulai katakan cerdas, rajin, hemat, berani. Bukan kita hemat menjadi pelit, tidak. Itu seperti contoh tadi yang mama sampaikan. Mana oke, beli nasi bungkus. Itu berapa satu bungkus? Oke lah, 25.000. 3 orang, 75.000. 75.000 itu kita sudah beli, bisa berapa, hitung dulu. Nah, hemat itu maksudnya bukan berarti pelit, tapi kita belajar. Ya, sehingga keuangan kita, memanage keuangan itu dalam rumah tangga harus tahu. Beli yang penting, yang perlu, yang dibutuhkan. Itu yang utama. Yang harus kita mengerti. Sehingga keuangan kita bisa kita manage. Itu sangat penting. Jadi katakan di sini harus berani, murah hati. Nah, perhatikan hal ini. Mengangkat harkat suami. Nah, suami kita bisa berharga kalau kita jangan minta orang lain menghargai suamimu kalau engkau tidak menghargai suamimu. Dengar itu baik. Jangan pernah engkau minta orang lain menghargai suamimu sedangkan engkau sendiri tidak menghargai suamimu. Apalagi saya minta kepada ibu-ibu. Jangan pernah membentak atau memarahi suamimu di depan orang. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, mulai nanti di rumah sharing. Aduh tadi Bapak itu kurang pas bicara begini. Jangan Pak, kok begini? Jangan, aduh itu pantang lah. Mulai untuk berkedip mungkin atau apa. Ya saya biasanya kalau saudara lihat memang kalau Bapak Gembala salah apa di dalam, saya hanya kasih kode. Saya kasih kode begini maksudnya untuk supaya jangan nanti kalau sudah sampai di rumah saya bilang Pak tadi ini begini. Jadi kita saling sharing ya. Sehingga itu sangat penting. Jadi saat kita bicara di depan orang terhadap kesalahan suami kita itu pantang sekali. Jangan sekali-kali. Kalau ada itu. Tapi saya percaya pelop tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Ingat baik karena ia mengangkat harkat suaminya. Ya, ini sangat penting. Jadi kita harus juga percaya diri. Nah ini menjadi kuat
penuh hikmat. Nah ini lemah lembut. Lemah lembut itu bukan itu. Lemah lembut itu memiliki satu kekuatan yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, tetapi bukti daripada pelayanan kita. Maka dikatakan pantang menyerah. Jadi itu yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Mengapa harus bangkit dan bersinar? Karena wanita diciptakan khususnya untuk boleh mengubah dunia. Bila wanita tidak bangkit, maka wanita tidak bisa menjadi terang. Nah, kalau kita lihat peran seorang ibu, keberhasilan seorang suami, di balik suami ada seorang istri yang menjadi penolong. Dengar itu baik. Jadi sekalipun ada orang menjadi orang yang sukses, berhasil menjadi presiden, menjadi seorang pengusaha, seorang apa, sebut keberhasilan seorang suami adalah ada di balik seorang istri yang menjadi penolong. Ya, ingat itu baik, itu sangat penting. Ya, puji Tuhan, saudara, kita lihat di baliknya ada satu tantangan yang seringkali membelenggu kita sebagai seorang wanita atau seorang istri. Jadi akhirnya kita susah untuk bangkit menjadi terang, bersinar di antara orang lain, mungkin di keluarga. Saudara ingat Yulia Wijoyo yang datang pernah ke sini, saudara-saudara. Ya puji Tuhan, itu sebenarnya dia dari anak sekolah minggu mama. Ya, dia masih SD sampai menjadi berkeluarga, punya anak, dan orang tuanya begitu dekat dengan kami. Dia sebenarnya orang yang takut sama Tuhan. Dia orang yang pendoa, tapi di masa sesudah suaminya meninggal, anak-anaknya dia buat berhasil, dia sekolahkan begitu rupa, mujizat Tuhan terjadi. Tapi heran sekali, sesudah dia berumur di atas 50 tahun, mungkin dia puber kah, akhirnya dia pacaran dengan pacarnya lama, pacar lamanya terus, dan anak-anaknya sudah kasih ke itu apartemen tiap bulan karena anak-anaknya sudah berhasil. Tiap bulan dia sudah punya jatah, nggak usah kerja mama, atau ya walaupun dia kerja tidak memaksa diri untuk uang, ya hanya untuk sebagai kegiatan dia supaya dia jangan diam saja. Dia sudah, kebutuhan dia sudah, tapi ketemu dengan seorang laki-laki yang artinya laki-laki itu memang remaja kami dulu, sama-sama mereka remaja di depan rumah mereka, atau laki-laki itu menjadi Islam, cerai lagi dari istri pertama, cerai dari istri kedua, dia mau jadi istri ketiga. Itu keluarga susah sama sekali, tidak bisa. Itu sampai itu berjalan hampir 1 tahun, jadi 1 tahun lebih lah ya. Saya sudah pernah ketemu dengan dia. Saya tahu di dalam kehidupannya itu sudah semua keluarga menyerah. Dia tidak bisa dinasihati. Akhirnya Ibu Gembala waktu sampai di Jakarta, sampai 1 kali orang tua bilang, aduh Mer, bagaimana ini adikmu ini, kami sudah, akhirnya selalu dia dicap. Nah dia mau berubah, keluarga selalu sudah buat cap sama dia. Oh hidupmu begini, oh hidupmu begini. Nah apa yang terjadi? Waktu Ibu Gembala sampai di Jakarta, saya bicara sama dia, oh dia bilang, saya sudah tidak percaya sama siapapun. Dia ngomong begitu, udah. Sampai saya di Wamena, akhirnya Bapak itu selalu mengeluh telepon saya, Domer, bagaimana adikmu, bagaimana adikmu. Akhirnya kita berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan. Akhirnya saya telepon dia. Waktu saya telepon dia bilang apa? Saya tidak percaya sama hamba Tuhan manapun. Waduh, kata-kata, oke. Silahkan apa yang kau sampaikan begitu, tapi saya tidak seperti apa yang kau pikirkan. Saya langsung tutup telepon. Itu mengganggu dia terus. Waktu saya sampai Jakarta, saya bilang, kau mau ikut ke Wamena? Dia tidak mau. Tapi saya sudah tinggalkan, ini ongkosmu, kau datang, kau jalan-jalan saja. Nanti kalau kau mau pulang. Tapi puji Tuhan, sudah sampai di sini, dia kaget. Dan saudara lihat gayanya dulu, aduh seperti anak remaja tuh. Saudara sudah lihat, main HP di dalam gereja juga main HP. Itu berapa bulan kami layani. Akhirnya selalu dia kalau dengar firman Tuhan dia terbayang masa lalu. Selalu terbayang masa lalu. 1 kali dia katakan, aduh. Dia bilang, Mama masih layak enggak saya sama Tuhan. Dia pikir masa lalunya yang mengganggu kehidupan dia. Apa yang terjadi? Saya katakan, jangan mundur ke belakang. Kalau sekarang kau mau berubah, melangkah ke depan. Tuhan akan pakai kau ke depan. Luar biasa Tuhan, hampir 1 tahun dia berada di sini. Sekarang dia menjadi berkat yang luar biasa di sana.
Setiap kali dia telepon saya, dia kan suka ada di grup kita juga. Dia bilang, "Mama, terima kasih. Sekarang begini, sekarang begini." Terus kalau dia sudah kembali, anaknya sudah kembali karena apartemennya kembali kepada dia. Dia saudara lihat mungkin kalau yang bergaul dengan dia, anaknya bawa dia ke Jepang, anak dia percaya. Saya mulai waktu itu bicara sama anak-anaknya, ingat ya, masa lalu mama itu masa lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan pernah saudara diganggu masa lalu. Maka dalam rumah tangga jangan pernah ungkit-ungkit yang masa lalu. Oh dulu begini kamu, dulu begini. Hati-hati dalam kata-kata itu. Sebab ingat baik, di dalam perjuangan kita, perlombaan iman kita, di sini dikatakan dalam Ibrani pasal 12 itu yang sudah tercatat di sini. Karena kita mempunyai banyak saksi, ini seringkali Bu Gembala sampaikan. Bagikan awan yang mengelilingi kita, bukan saja orang-orang yang menjadi saksi, Tuhan juga menjadi saksi dalam perlombaan kita. Tapi di dalam saksi-saksi yang mengelilingi kita ini, ada yang melemahkan kita, mengatakan, oh dulu kau begini, silakan. Tapi pandanganmu selalu terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi saksi itu, dia selalu mengatakan, anakku teruslah, jangan ingat masa lalumu. Arahkan pandanganmu kepada saya. Itu di dalam, kalau kita lihat ada satu ayat, yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 itu, ya tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan kepada kita, jangan dengar suara dari luar, sebab suara dari luar itu ada yang memaki kau. Kalau orang bertanding itu, kalau bagian dari pihak musuh itu selalu kata, oh dia akan sampaikan kelemahan-kelemahanmu. Tetapi ingat baik, saya masih ingat satu cerita. Mungkin cerita ini apakah saudara tahu apa tidak? Rupanya SBY dulu sebelum menikah dengan ibu, siapa itu istri yang meninggal itu, dia sudah punya istri dan punya 2 anak. Memiliki 2 anak, tapi cerai. Sudah cerai resmi dengan persyaratan bahwa mereka tidak akan tuntut hak apapun dari SBY nanti, tetapi untuk anak 2 ini dia akan bertanggung jawab. Nah, waktu dia mencalonkan diri menjadi presiden, sesudah dia menikah dengan Ibu Ani. Nah, terus dia katakan bahwa supaya Ibu Ani sudah telepon, jangan pernah kau sampaikan sesuatu apapun mengenai Pak SBY, supaya jangan menghalangi pertandingannya menjadi presiden. Waktu saya baca itu, ya ada banyak hal. Jadi waktu di dalam pertandingan itu jangan sebut kelemahan supaya jangan terhalang. Tetapi dalam pertandingan iman yang kita sampaikan, akan orang sampaikan kelemahan. Oh kau dulu begini kau dulu begini, sekarang kau pura-pura menjadi orang suci. Jangan dengar, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita lihat, dikatakan di sini wanita harus mampu menanggalkan masa lalu yang membelenggunya. Pertama dikatakan, lupakan masa lalu, kehilangan masa lalu, kegagalan masa lalu, keberhasilan masa lalu juga. Dulu saya sebelum menikah dengan kau, saya begini, saya masih bisa begini. Sekarang saya sudah menikah dengan kau hati-hati saudara-saudara dengan Tuhan. Apa adanya di dalam kehidupan ini, dalam rumah tanggamu, itu yang kau awali. Jangan ingat, dulu saya dengan mama saya begini, jangan pernah. Tetaplah berjalan bersama dengan suamimu, dengan anak-anakmu, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, sehingga walaupun banyak tantangan di depanmu, tetapi ingat Yesus sedang menyaksikan, maju terus anakku, berjalan terus dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan ini, baik berjuang, tidak ada yang gratis di dalam hidup ini. Dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Bahkan keselamatan pun tidak gratis. Kenapa tidak gratis? Karena Yesus telah membayar bagi kita dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus yang membayar, bukan kau yang bayar, Yesus yang membayar. Jadi keselamatan itu tidak gratis. Sebab Yesus yang telah membayar dengan darahnya sendiri. Maka perlu kita berjuang. Kalau orang ini cantik saja, dia rawat dirinya sendiri. Ingin berhasil, kerja keras.
Ingin pintar ya belajar. Jadi ada perjuangan dalam hidup ini. Ingin kau mencapai sesuatu di dalam Kristus dengan rumah tanggamu, dengan suamimu, dengan anak-anak. Ada perjuangan. Dan kita sebagai gereja Tuhan, itu yang selalu Ibu Gembala sampaikan. Bangun mezbah doa di dalam rumah tangga. Mungkin suamimu belum. Itu yang saya sampaikan sama seorang ibu dengan satu keluarga. Mungkin suamimu belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ajak anak-anakmu berdoa. Doakan terus. Saya ingat satu ibu di sana namanya Ibu Slamet ya. Ada jemaat kami dulu. Jadi ibu ini dibilang, aduh tante dia. Kalau di sana selalu kita dipanggil tante. Saya punya suami Pak Slamet ini. Biar kita berdoa begini. Wah, dia ngorok. Tapi kalau kita ke gereja selalu sama-sama. Tapi coba dalam rumah. Kalau ke gereja dia seperti orang suci katanya. Tetapi tidak pernah tahu berdoa. Terus saya bilang, apa yang kau lakukan? Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, lakukan itu. Doakan dia. Kalau perlu waktu tidur, tumpang tangan sama dia. Saudara tahu, setiap malam dia suami dia ngorok, dia tumpang tangan sama suaminya. Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong. Itu bertahun-tahun, sudah bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Tidak segampang itu dia bisa berubah. Tetapi luar biasa Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau nggak salah 6 tahun ya saudara-saudara. Suaminya menjadi orang yang sangat luar biasa. Jadi saudara tetap jangan, kita sebagai penolong di dalam rumah tangga ada satu perjuangan yang kita harus lakukan, yaitu doa, menyembah Tuhan, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga kita. Itu artinya fight, berjuang, ada kerja keras. Tetapi di dalam kita sebagai gereja Tuhan adalah bangun mezbah doa. Terus dikatakan harus fokus di dalam hidup ini, jangan fokus kepada diri sendiri. Tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Itu tadi yang dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara tahu dalam ayat ini. Siapa yang tekun memikul salib? Siapa yang tekun di dalam kehinaan? Yesus. Tapi kenapa dia tekun? Dikatakan di sini tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, bagi ini huruf besar, bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa sukacitanya? Itu mempelainya, gerejanya yang setia, gerejanya yang fokus, gerejanya yang fight, yang berjuang. Gerejanya yang hidup benar-benar dalam Kristus. Dengan mata yang tertuju kepada dia. Karena Yesus melakukan pengorbanannya di kayu salib untuk gereja Tuhan. Untuk saudara dan saya. Dan dikatakan di sini. Fightful ini berjuang habis-habisan. Jangan setengah-setengah dalam pengikutan kita di dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah. Perjuangan kita harus berjuang benar-benar untuk mencapai kemuliaan Kristus nyata dalam hidup kita. Maka dikatakan fightful, berjuang habis-habisan, jangan setengah-setengah. Hidup kita diciptakan Tuhan, rencana Tuhan pasti indah. Oleh sebab itu kita harus setia kepada Tuhan. Seorang wanita yang setia, pantang menyerah. Ini ya, fightful, berjuang habis-habisan. Sampai titik darah terakhir, saya akan tetap hidup di dalam Kristus. Amin. Itu yang makanya Paulus katakan, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, seperti Paulus katakan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh apa? Hadiah yang Allah sediakan. Jangan pikir dalam perjuangan mungkin saat engkau berdoa ada air mata. Rasanya aduh Tuhan seperti engkau bosan. Jangan pernah menyerah. Terus berdoa. Air mata yang keluar dari matamu tidak kering begitu saja. Tapi Allah menampung dalam kirbatnya. Di dalam kirbat emasnya. Sehingga di dalam hidup ini. Kita seperti dikatakan seperti buku. Kita sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Yang lalu tidak bisa lagi kita perbaiki. Coret bahkan dihilangkan. Tetapi kita memiliki hari esok. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melupakan yang lalu. Tetapi ingat karena Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita.
mempersiapkan diri kita untuk perjalanan menuju akhir pertandingan. Mari kita belajar dari Paulus. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Dibilang kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus di akhir-akhir hidupnya. Dia terus berjuang di dalam kehidupan ini. Sehingga mari kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Saya sangat senang dengan ayat ini. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ingat baik, tadi dikatakan, pantang menyerah, terus berjuang. Memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus tahu, dia tetap fight, dia terus berjuang. Dia tidak menyerah. Sehingga dia terus ke depan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia sadar, dia tahu. Saya suka sekali, kalau kita di Jayapura itu suka Bapak ini kan, kalau di Jayapura panas jadi dia suka pakai celana pendek saja dengan kaos oblongnya. Suka dia mengaca dirinya, suka menangis, bilang, aduh, saya punya tubuh ini sudah begini dulu. Saya bilang, jangan bicara dulu. Jangan bicara yang dulu-dulu. Tapi sekarang ingat baik, secara alamiah, tubuh kita ini akan tua. Tubuh kita ini akan makin lemah. Kenapa sampai Tuhan katakan, Paulus katakan demikian? Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau nggak salah di Roma dikatakan begini. Sekalipun lahiriah kami ini semakin hari makin merosot. Tetapi batiniah kami semakin hari makin diperbarui. Dia suka bilang, aduh dulu saya fight, dulu saya begini. Jangan katakan, itu sudah berlalu dan Tuhan akan perhitungkan itu. Dikatakan, suka dia menangis, Tuhan saya dulu masih bisa naik gunung. Saya berjalan untuk melayani Tuhan sekarang. Ya itu, Tuhan sudah perhitungkan itu. Jangan pernah katakan, kita mau balik lagi menjadi kuat seperti itu. Tidak, tetapi ingat baik. Dalam perjalanan iman kita ke depan, tubuh kita ini bisa lemah, tubuh kita ini bisa hancur, tetapi roh kita tetap bersukacita melayani Tuhan. Sehingga Paulus tahu itu. Dia katakan dengan tegas, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya mau katakan saat engkau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam perjuangan iman kita, baik di dalam keluarga kita ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Tapi kalau kau arahkan pandanganmu kepada Tuhan, ada masalah. Siapa bilang dalam hidup itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Baik antara suami istri, baik mungkin antara sesama. Tetapi ingat baik, tetaplah berjuang dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sadar, aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku memelihara iman. Karena dia tahu Tuhan sudah sediakan mahkota bagi dia. Tuhan sediakan mahkota bagi engkau. Jangan pikir, waduh, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan melayani keluarga. Engkau adalah juga hamba. Makanya Paulus kata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Ini garis bawahi benar-benar. Kau melayani anakmu, melayani suamimu, melayani keluargamu. Atau kau sebagai pegawai negeri, melayani kantor. Atau kau sebagai hanya pedagang, mungkin kios, layani orang. Sehingga engkau akan mendapat upah di situ. Jangan hanya saat kita mengerjakan, bukan pikiran kita, bagaimana saya mendapat uang, bukan. Bagaimana saya melayani orang. Melayani saat engkau sebagai kios, sebagai rumah makan, engkau melayani mereka dengan kasih. Tuhan akan buat beda hidup kita. Sebagai wanita, jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Percayakan Tuhan. Mengenal dan mengerti diri sendiri. Berjuang untuk masa depan yang menyenangkan Tuhan. Dan setia sampai akhir. Engkau akan bangkit dan bersinar. Engkau akan lihat perbedaan di dalam dirimu. Maka engkau akan mengalami sinar Kristus, kemuliaan Kristus di dalam kehidupanmu. Dari dalam dirimu keluar kecantikan. Bukan hanya kecantikan luar yang Tuhan mau. Dari dalam kita akan keluar terang Kristus.
Tuhan kiranya memberkati kita pada sore hari ini. Sehingga di dalam perjalanan iman kita, Engkau melihat dirimu sebagai hamba Allah yang melayani suamimu, melayani anak-anakmu, melayani mungkin di dalam pekerjaanmu. Engkau adalah pelayan Tuhan dan engkau adalah hamba Tuhan. Dan dari dalam engkau keluar kemuliaan Kristus. Tuhan berkati. Mari kita masuk di dalam doa. Pujian, pengagungan, kehormatan, kami sadar akan keadaan kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan sekedar kami pendengar yang baik. Bukan teori yang kami butuhkan. Tapi di saat kami mendengar teori, kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami masuk dalam pertandingan iman. Dan kami boleh berkata, kami sadar bahwa kami telah bertanding dengan baik. Mengakhiri dengan baik. Dan mempertahankan iman kami karena kami tahu ada satu mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang tunduk kepada otoritas firman Allah. Melayani suami kami, melayani anak-anak kami, melayani keluarga kami. Melayani tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami sebagai pegawai negeri, baik kami mungkin sebagai wira swasta, pedagang, petani sekalipun. Kami percaya Allah ada bersama dengan kami. Dan kami siap menjadi berkat, menjadi terang, bangkit dari kelemahan kami, bangun dari ketiduran kami. Sehingga sinar Kristus bercahaya di atas kehidupan kami ya Tuhan. Kalau roh kami diperbaharui oleh Tuhan, roh kami disinari oleh Engkau, akan terpancar itu dalam wajah kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai seorang istri. Kami menjadi orang yang rajin. Kami adalah orang yang benar-benar hidup bijaksana, memiliki hikmat yang daripada Tuhan lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Sehingga kami memiliki roh kelemah lembutan. Kami memiliki roh kebijaksanaan. Sehingga benar-benar suami kami, anak-anak kami memberi pujian kepada kami. Sebab kami tahu di saat kami melakukan setiap tugas ini dengan sukacita, maka Allah akan memberkati kami. Terima kasih bahwa firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan. Dalam firman, benih firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami sebagai seorang wanita dalam gereja Tuhan pada hari-hari ini. Maka hidup kami beda dari dunia ini. Karena firman-Mu berperan penuh di dalam kami. Lewat kuat kuasa Roh Kudus semua memperlengkapi setiap kehidupan kami. Baik perkataan kami, tindakan kami dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.